Pandemi COVID-19 perlahan tapi pasti sudah mendorong sejumlah negara masuk ke jurang resesi, yaitu situasi ketika suatu negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara tahunannya itu negatif atau turun selama 2 kuartal berturut-turut. Dan tidak terkecuali negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Karena sejauh ini setidaknya sudah ada 2 negara anggota ASEAN yang resmi resesi, yaitu Singapura dan yang terbaru adalah Filipina. Nah, bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Termasuk juga Indonesia, apakah memang situasinya saat ini benar-benar ngeri ketika ASEAN dihantam badai resesi? Kita akan bahas bersama. Jadi negara ASEAN yang pertama kali secara resmi masuk ke jurang resesi adalah Singapura ya. Jadi pada Selasa 14 Juli lalu Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal kedua atau periode Maret sampai Juni 2020 ini tercatat minus hingga 12,6% dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 atau secara tahunan ya, year on year. Sementara kalau dibandingkan dengan kuartal pertama 2020 atau 3 bulan sebelumnya, di 3 bulan pertama pertumbuhan ekonomi Singapura ini bahkan anjloknya sampai 41,2%. Dan sebelumnya pada kuartal 1 2020 ekonomi Singapura juga sudah terkontraksi atau negatif 0,3% ya. Kemudian minus 3,3% pada secara kuartalan. Kalau yang tadi minus 0,3% secara tahunan. Dan dengan demikian Singapura sudah sah jatuh dihantam badai resesi. Ini menjadi resesi terburuk Singapura sejak merdeka tahun 1965. Terakhir kali Singapura mengalami resesi pada tahun 2009 dan waktu itu saat terjadi krisis keuangan global, ada penguncian wilayah alias lockdown ini yang menjadi biang kerok pada ekonomi negara yang bergantung dari perdagangan menjadi masuk ke jurang resesi. Nah, untuk membendung penyebaran COVID-19, Singapura memang sudah memberlakukan aturan semi lockdown atau circuit breaker sejak tanggal 7 April sampai 1 Juni lalu, dan selama setahun penuh pemerintah Singapura pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi atau minus sekitar 4-7%, dan sekali lagi ini akan menjadi resesi yang terburuk di Singapura sejak merdeka tahun 1965. Setelah Singapura, ini baru-baru ini Filipina ternyata juga ikut terseret ke jurang resesi. Pada Kamis 6 Agustus kemarin, Filipina baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini minusnya sampai 16,5% ya secara tahunan, dan sebelumnya pada kuartal pertama 2020 ekonominya juga sudah terkontraksi sampai 0,7% ya. Dan kalau kita lihat sedangkan secara kuartalannya ekonomi Filipina di April hingga Juni itu juga tercatat negatif 15,2% setelah di kuartal pertama lalu juga sudah minusnya 5,1%. Dengan demikian maka Filipina resmi mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 29 tahun terakhir. Sektor utama penyumbang penyusutan ekonomi Filipina ini adalah manufaktur, kemudian konstruksi, serta transportasi dan penyimpanan. Tentu saja kinerja ekonomi Filipina yang buruk ini juga terjadi setelah dilakukannya lockdown sejak pertengahan Maret untuk membendung penyebaran COVID-19 yang memang mematikan. Dan sedihnya harapan akan pemulihan di ekonomi Filipina pada kuartal ketiga ini juga sudah menipis karena negara ini telah memberlakukan lockdown lagi mulai 4 Agustus kemarin sampai dengan 18 Agustus 2020 mendatang. Dan menurut Worldometers, Filipina ini menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN dengan total warga yang sudah terinfeksi COVID-19 sampai saat ini mencapai 119.460 dan total kasus kematiannya mencapai 2.150. Nah, negara ASEAN mana lagi sih yang kira-kira terancam masuk ke jurang resesi seperti Singapura dan Filipina ini? Kita akan lihat setidaknya ternyata ada 3 negara nih yang kompak diramalkan ekonominya di tahun 2020 bakal minus oleh berbagai lembaga-lembaga internasional termasuk IMF dan World Bank. Yang pertama adalah negara tetangga kita paling dekat dengan kita yaitu Malaysia ya. Ekonomi negeri jiran ini pada kuartal pertama 2020 di Malaysia memang masih mencatatkan pertumbuhan ya sebesar 0,7% secara tahunan. Tapi kalau kita lihat secara kuartalannya
itu sudah tercatat negatif minus 2%. Selain itu, menurut laporan Departemen Statistik Malaysia, negara ini juga terancam masuk ke jurang resesi dalam kurun waktu 4-6 bulan ke depan. Nah, kita lihat ada proyeksi dari Trading Economics yang juga memproyeksikan ekonomi Malaysia ini akan masuk resesi di kuartal ketiga 2020 dengan prediksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2020 ini bisa negatif atau minus 9,7%. Kemudian baru di kuartal ketiga 2020 negatifnya 6,4% pertumbuhan ekonominya. Dan selain ekonomi yang memang bertumpu pada ekspor, Malaysia ini juga termasuk negara yang menerapkan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona. Konsekuensinya permintaan domestik akhirnya juga mengalami pelemahan, ditambah lagi dengan jatuhnya harga komoditas yang kemudian semakin menekan ekonomi Malaysia karena bergantung pada komoditas seperti minyak sawit. Kemudian selain Malaysia, Thailand ini juga terancam jatuh dihantam badai resesi, apalagi kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2020 sudah negatif ya, baik secara tahunan minus 1,8%, secara kuartalan juga minus 2,2%. Dan Thailand diramal akan masuk ke jurang resesi lebih cepat dari yang diperkirakan karena Trading Economics memproyeksi bahwa ekonomi di kuartal kedua Thailand akan minus sampai 14,5% secara tahunan, bahkan minus 17% secara kuartalan. Lagi-lagi pandemi COVID-19 memang sudah menghantam pariwisata dan aktivitas domestik yang menjadi satu-satunya kekuatan negara ini. Dan ternyata ini negara selanjutnya yang juga terancam resesi adalah negara kita sendiri, Indonesia. Karena beberapa hari lalu BPS juga baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2020 ini mengalami tekanan hingga minus sampai 5,32% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, dan penyebabnya adalah konsumsi masyarakatnya anjlok sampai lebih dari 5% ya. Kalau kita lihat juga proyeksi Trading Economics ini melemah, dikatakan di kuartal ketiga 2020 bisa negatif 1,2%, sehingga kita selangkah lagi kalau memang proyeksi ini benar, selangkah lagi kita akan masuk ke jurang resesi. Tapi ternyata kenyataannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebaliknya, cukup optimistis, katanya insya Allah kuartal 3 akan menjadi titik balik perbaikan ekonomi Indonesia dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena menurut Airlangga, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 ini akan dipercepat dan ditingkatkan untuk bisa mendorong daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintah saat ini sedang menyusun ada langkah-langkah terobosan untuk mengoptimalkan percepatan DIPA berupa kebijakan dan program ataupun kegiatan yang dananya sampai ke masyarakat. Inilah yang sedang disusun dan diharapkan bisa meningkatkan lagi roda ekonomi supaya kita bisa kembali bangkit dan pulih, dan jangan sampai resesi ini kemudian bisa menjadi kenyataan ya. Dan tentu saja bukan hanya pemerintah yang berperan untuk mencegah terjadinya resesi, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa berperan dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berakhir dan ekonomi bisa kembali pulih.